pada alumni semuanya yang telah berpartisipasi dalam renovasi masjid. Kalau masih ada alumni yang berpartisipasi akan kami terima dengan tangan terbuka karena memang kami masih membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan renovasi masjid Babul Ilmi. Kemungkinan kalau kurang lebih 100-an ya, 100-an lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya netizen Galgalo? Jumpa lagi di channel YouTube Aan Muzar. Kali ini Kulo lagi main bertandang ke SMA sekolahan kita, jadi ini di belakang kami lah kejingoan itu masjid Babul Ilmi ya Pak, bener ya Pak? Ya, saat ini saya sedang bersama Pak Bambang Sadat. Jadi Pak Bambang Sadat ini merupakan ketua pembangunan ya Pak ya? Ketua pembangunan apa? Rehab ya Pak ya? Oke. Bisa dikenalan dulu Pak sama netizen Galgalo Pak, silakan Pak Bambang. Nama saya Bambang Sadat Setiadi, guru di SMA 17, mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Untuk kepanitiaan di rehab masjid, saya sebagai ketua panitia pembangunan. Oke, salam kenal ya Pak. Karena kebetulan saya ini sebagai alumni angkatan kedua Pak. Zaman itu mungkin belum kenal sama Bapak. Jadi saya dulu mungkin guru olahraganya Pak Adu ya Pak. Ya. Pak almarhum Pak Adu Suranto. Mungkin kalau boleh tahu Pak Bambang ini mulai masuk di SMA 17 tuh sejak tahun berapa Pak? Silakan Pak. Jadi saya mulai mengajar di SMA 17 tahun 2009. Menggantikan Pak Aduk yang pada saya itu begitu pensiun bulan Februari, sekitar bulan Mei meninggal. Meninggal, terus saya menggantikan beliau di SMA 17. Kedatangan saya hari ini ialah ingin mengupdate ya Pak. Kalau kemarin mungkin kita sudah ada wuru-wurunya Pak, apalagi waktu acara reuni bahwa kita akan melakukan rehab ya Pak, rehab Masjid Babul Ilmi. Kalau zaman saya itu belum ada ini Pak, ini lapangan sepak bola. Alhamdulillah anak-anak siswa alumni SMA Plus Negeri 7 Palembang sekarang kalau mau beribadah khususnya sholat itu sudah bisa ada ya Pak ya. Pak kalau boleh tahu boleh ini Pak update Pak bagaimana pembangunan rehab ya, khususnya ini rehab ya, rehab pembangunan masjid Babul Ilmi, silakan Pak. Ya, jadi beberapa kita memang dari awal pendirian sampai sekarang ini kan kelihatannya belum ada rehab yang besar gitu ya. Jadi selama kita ya sholat duhur ini sama teman-teman guru-guru, kalau pas musim hujan banyak sekali ember Mas ya, ember sana sini ternyata bocor. Oh, banyak yang bocor ya Pak? Kubah itu. Jadi kami terus ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul gimana lah kira-kira untuk benahi ini. Jadi terus terpikir kita kumpul santai sama teman-teman guru-guru. Yuk kita buat kepanitiaan, nyari dana untuk benerin kubah, terutama kubah yang luar. Karena kalau dalam kan mungkin ya lupa, yang penting tidak bocor. Karena beberapa kali itu kita pakai cat, nggak lama, nggak sampai 1 tahun bocor lagi. Jadi udah kita buat aja tutup, tapi jangan kubah lama jangan dibongkar, karena kalau dibongkar ya jelas waktu dan biaya bongkar juga lumayan. Jadi kami bentuklah panitia, teman-teman sepakat menunjuk saya jadi ketua panitianya, ya kita jalan, kita cari donatur lah, kita mungkin ke perusahaan, ke alumni ke siapa aja yang kira-kira kenal, kita kasih ya proposal lah, seikhlasnya gitu kan. Supaya kalau nggak seperti itu kan kita mau dari dana, mau komite juga pasti besar. Sementara komite jelas sudah terpakai untuk gedung-gedung yang juga perawatannya juga besar gitu. Sebenarnya Pak kalau boleh tahu kebutuhan biaya yang ada di proposal itu berapa banyak? Mungkin juga ini bisa para alumni tahu gitu Pak. Silakan Pak. Jadi kalau kebutuhan kami di proposal itu sekitar hampir 400-an juta. Jadi 400-an juta itu
Untuk kubah bagian luar aja sekitar 200-an, hampir 200. Kubah dalam sekitar 100-an lebih dikit. Terus pengecetan, karena pengecetan juga kita luar dalam kan, karena masjidnya juga besar, kebutuhan catnya juga lumayan kan. Nah, jadi rencana kami yang paling penting pembuatan kubah luar untuk mengatasi bocor tadi yang pertama itu. Untuk yang dalam itu nanti kalau kira-kira ada dananya ya kita perbaiki gitu. Ini kan proposal sudah jalan nih Pak, sudah meminta partisipasi bagi berbagai pihak Pak, termasuk mungkin alumni. Mungkin kalau boleh tahu Pak, hingga saat ini itu sudah berapa yang sudah kita kumpulkan itu Pak? Untuk dana yang sudah terkumpul sampai saat ini sekitar 270-an, 280 lah. Baru setengah lah mungkin ya. Nah, yang jelas untuk luar sudah cukup. Sudah cukup. Nah, nanti kita sambil jalan, mungkin nanti ada bantuan tambahan ya, nanti kita pikirkan yang dalam. Tapi rencana kita dalam kita mau ganti arah. Rencana maksudnya kita kemarin kan mau kita plafon. Setelah kita pikir-pikir, satu biayanya lebih mahal, kedua membebani kubah lama. Kalau kita kita ya kubah lama, jadi nanti mungkin kita perbaiki aja semennya, kita cat lagi. Hanya kita cat aja, jadi kubah yang tadinya mau kita buat plafon mungkin tidak jadi. Oke, Pak. Sekarang prosesnya itu sudah berjalan ya Pak? Proses perehapan ini sejak kapan Pak mulai dilakukan? Kurang lebih satu bulan lebih dikit lah. Semenjak awal Juni apa akhir Mei? Awal Juni ya. Awal Mei ya. Itu apa aja Pak yang sudah mulai dikerjakan, kita lihat di atas itu Pak? Ya, kubah sudah tertutup, sudah mulai pengecatan ini. Ini perkiraan yang ngerjakan akhir Juni sudah selesai. Nah, tapi kira-kira apalagi Pak yang masih dibutuhkan ini Pak? Kan ini kan tadi masih kurang nih Pak, dari kebutuhan dana kita sekitar 400-an, sementara kita baru ada 270 Pak. Apa kita ada plan B, merubah rehab atau seperti apa Pak? Ya. Jadi jelas kita mau merubah rencana awal yang tadinya di dalam itu mau kita pakai plafon. Tapi setelah karena mungkin dana terus beban kubah lama itu kan lebih berat, karena kubah lama itu kan ya mungkin udah tahun berapa ya buatnya, takutnya mungkin udah besi dan sebagainya kena bocoran air, keropos atau gimana, kita takut itu kalau dikasih beban dan tambahan mungkin kita cat aja, cat dengan ya mungkin di pinggir nanti kita kasih kaligrafi lah. Kalau dengan cat aja atau dengan kata Bapak ditambahi kaligrafi, dengan dana yang sudah ada apakah masih kurang atau sudah cukup Pak? Mungkin masih kurang, terutama yang untuk ini, untuk luar ya, cat luar ini. Masih Bapak kira-kira kebutuhan berapa lagi Pak? Biayanya masih kurang Pak? Kemungkinan kalau kurang lebih 100-an ya. 100-an lah. Kita udah bisa ngecat luar. Nah, dalam mungkin bisa kita karena luar ini kena panas, kena hujan mesti rusak. Yang luar itu mau kita cat yang bagus lah, supaya tidak dua kali kerja gitu. Pak, tadi kan sudah menangkap nih Pak bahwa ada perubahan rencana lah ya Pak, paling tapi masih tetap kekurangan dana sekitar 100 juta rupiah. Mungkin Bapak himbauan khususnya kepada alumni Pak, alumni SMA Plus Negeri 17, Bapak silakan himbauannya Pak. Terima kasih pada alumni semuanya yang telah berpartisipasi dalam renovasi masjid. Semoga nanti akan mendapatkan balasan pahala yang cukup dari Allah SWT, dan mungkin kalau masih ada alumni yang berpartisipasi akan kami terima dengan tangan terbuka, karena memang kami masih membutuhkan uluran tangan, bantuan untuk menyelesaikan renovasi Masjid Babul Ilmi. Kepada alumni, semoga kalian semua berhasil, lancar rezekinya, sesuai dengan tujuannya. Adik-adik yang baru lulus, alumni yang baru lulus mungkin bisa diterima di perguruan tinggi dan sebagainya. Yang sudah bekerja, karirnya semakin meningkat, rezekinya juga semakin
banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang Sadat atas bincang-bincangnya pada hari ini. Oke, netizen semuanya, tadi bincang saya sama Ketua Pembangunan Renovasi Masjid ya Pak, Babul Ilmi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Bagi saudara-saudara khususnya alumni SMA Plus Negeri 17 yang ingin berpartisipasi, nanti akan tampil ya di bawah ini ya nomor rekeningnya, nanti akan dikasih sama Pak Bang Sadat. Sekecil apapun insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja podcast kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.